Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk teman-teman semuanya, video kali ini yang akan aku suguhkan bertemakan tentang pendidikan. Namun, sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, jangan lupa untuk like, komen, and share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku tunggu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa video ini bertemakan tentang pendidikan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu mata pelajaran yang ada di sekolah menengah atas. Kira-kira pelajaran apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Untuk teman-teman, khususnya adik-adik peserta didik, jangan di skip video ini ya. Ini dia pelajarannya. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita akan belajar tentang biologi yang materinya akan dimulai dari materi kelas 10 semester 1, dimulai dari bab pertama. Nah, untuk teman-teman semuanya dan khususnya bagi para adik-adik peserta didik, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar materi biologi kelas 10 sekolah menengah atas dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Ini dia tabelnya. Berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 bahwa kompetensi inti terdiri dari kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Nah, pada kompetensi inti pengetahuan, siswa diharapkan mampu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sementara pada kompetensi inti keterampilan, siswa diharapkan mampu mengolah, menalar, dan menyajikan data dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya, terdiri dari kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Dan 4.1, yaitu menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut, kita akan mempelajari materi biologi kelas 10 sekolah menengah atas pada bab pertama yang berjudul Mengenal Biologi sebagai Ilmu. Oke, untuk teman-teman semuanya dan khususnya bagi para peserta didik, seperti yang kita ketahui bahwa semua ilmu pengetahuan memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri atau sifat ilmu pengetahuan tersebut terdiri dari yang pertama bahwa ilmu pengetahuan memiliki objek, dan yang kedua ilmu pengetahuan memiliki yang namanya metode. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bersifat sistematis. Yang keempat, ilmu pengetahuan bersifat universal. Yang kelima, ilmu pengetahuan memiliki sifat objektif. Yang keenam, ilmu pengetahuan itu memiliki sifat analitik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bahwa ilmu pengetahuan memiliki sifat verifikatif.
Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan coba memberikan satu contoh terkait ciri atau sifat ilmu pengetahuan yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan memiliki objek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian-kajian tertentu atau pembahasan ilmu pengetahuan yang ada dibatasi pada kajian-kajian tertentu. Nah, salah satu contohnya ketika kita belajar mata pelajaran matematika, maka kita akan mengkaji tentang angka. Contoh yang kedua, ketika kita belajar mata pelajaran kimia, maka kajian kita itu tentang zat-zat dan bentuk-bentuk reaksi. Nah, ketika kita belajar tentang biologi, maka yang akan kita kaji atau yang akan kita pelajari adalah makhluk hidup yang ada dan yang pernah ada di dunia ini. Tapi terkait dengan hal tersebut akan timbul satu pertanyaan. Kenapa ketika kita belajar biologi kita masih menjumpai perhitungan yang menunjukkan adanya matematika? Itu memang betul, akan tetapi pada dasarnya setiap ilmu pengetahuan memiliki sasaran atau objek tertentu dan telah dibatasi setiap ruang lingkup dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, untuk contoh berikutnya saya akan coba memberikan tentang sifat ilmu pengetahuan yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan yang bersifat sistematis. Nah, seperti yang kita ketahui, semua ilmu pengetahuan yang ada telah tersusun secara sistematis atau terurut kajian-kajian yang ada di dalamnya. Nah, salah satu contohnya ketika kita mempelajari tentang matematika, yang pertama kita pelajari adalah mengenal angka-angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan angka-angka selanjutnya. Kemudian kita belajar menuliskan angka-angka tersebut. Kemudian melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Nah, contoh lainnya ketika kita belajar menulis huruf, yang pertama kita lakukan adalah mengenal huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian kita mencoba menuliskan huruf-huruf tersebut, lalu kemudian mencoba menuliskan satu kata, dua kata, hingga beberapa kalimat. Oke teman-teman semuanya, dan khususnya untuk adik-adik peserta didik, jika penasaran dengan penjelasan pada materi selanjutnya atau ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut tentang materi biologi kelas 10 semester 1 pada bab pertama, silakan subscribe channel ini dan nantikan penjelasan berikutnya pada video part 2. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.